Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan menjelaskan penyebab manusia disiksa di dalam kubur. Di antaranya teman-teman, di dalam hadis At-Tirmidzi diterangkan, An Ibni Abbas anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra ala qabraini. Faqala innahuma yu'ajjabani wa ma yu'ajjabani fi kabirin. Amma hadza fakana la yastati'u min baulih wa amma hadza fakana yamsi bin namimah. Hadis rawahu At-Tirmidzi. Yang artinya teman-teman, dari Ibni Abbas, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan, di dalam perjalanan Nabi menjumpai dua kuburan. Kemudian Nabi berhenti dan bersabda, yang isi sabdanya, sesungguhnya penghuni dua kuburan itu, kata Nabi, sedang dalam keadaan disiksa. Dan mereka disiksa itu bukan karena melakukan dosa besar. Adapun penghuni kuburan yang pertama disiksa karena ketika dia berbuang air kecil itu tidak istinja. Artinya najis yang keluar dari kemaluannya, air kencing yang keluar itu kan hukumnya najis. Kemudian kemaluannya tidak dibersihkan dari najis tersebut. Maka teman-teman, ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Pada umumnya orang kalau buang air besar sudah mengerti teman-teman untuk membersihkan dan mensucikannya. Akan tetapi terkadang ada beberapa orang yang apa karena malas atau belum tahu, ketika dia buang air kecil itu tidak dibersihkan. Oleh karenanya dalam pelajaran kita hari ini, dalam hadis At-Tirmidzi itu diterangkan, kalau kita buang air kecil itu tidak dibersihkan, tidak dibasuh dengan air, maka itu menyebabkan seseorang akan disiksa di kuburan. Oleh karenanya ketika kita buang air kecil, supaya kemaluannya dibasuh, dibersihkan, dan disucikan teman-teman. Kemudian teman-teman, kalau kita tidak menjumpai air, maka boleh dengan menggunakan tisu atau kertas, atau boleh juga dengan menggunakan batu. Catatan, ketika kita tidak menjumpai air, tujuannya untuk membersihkan kemaluan kita dari bekas-bekas air kencing yang keluar dari kemaluan tersebut, sehingga kita tidak termasuk di dalam hadis ini, tidak disiksa di dalam kuburan. Yang kedua teman-teman, kata Nabi, adapun penghuni kuburan yang kedua disiksa karena ketika dia hidup di dunia, dalam bergaul, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, bersaudara, dia itu tukang adu domba, tukang memprovokasi orang lain sehingga terjadi kegaduhan. Ini yang menyebabkan orang juga akan disiksa di dalam kuburan. Atau ketika hidup di dunia dia tukang melaga hewan. Ini juga tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena teman-teman, kita berdoa kepada Allah supaya kita tidak tergolong orang-orang yang tukang adu domba. Kita menjauhi sifat-sifat yang mengarah pada adu domba, sehingga kita tidak termasuk disiksa di dalam kuburan menurut hadis At-Tirmidzi ini teman-teman. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jaga diri kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, supaya terhindarkan dari sifat-sifat yang seperti adu domba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.